Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 praktikum mata kuliah metode dan teknik penyuluhan dari program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta yang akan melaksanakan praktikum di Kecamatan Jaten. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Fatimah Wanda Khairunisa dengan NIM H04222040. Saya Ahmad Mirzahira dengan NIM H04220006. Saya Aini Yuliasri dengan NIM H04222007. Saya Fasa Yunita dengan NIM H04222039. Saya Eva Ustasya Widianto dengan NIM H04222037. Selamat menyaksikan. Dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Yang beranggotakan saya Fasa Yunita, Fatimah Wanda, Aini dan Hamida serta Eva. Kami ingin melakukan praktikum metode dan teknik penyuluhan di BDB Jaten. Kami akan membuat lembar rencana penduduk tersebut. Kami harus menanyakan materi-materi tersebut. Materi tersebut kami butuh informasi mengenai masalah apa yang sedang terjadi yang dihadapi. Yang ini untuk panen ini kebanyakan serangannya itu sudah atau belum dan penggerek batang. Oh, itu sudah ada solusi yang diberikan atau baru? Ini posisinya kan sudah mulai mau panen, tapi kondisinya banyak yang kena serangan penggerek batang. Istilahnya sudah banyak serangan. Terjadinya mulai dari awal, dari mulai tanam. Setelah tanam itu ada kendala serangan penggerek batang dan sudah diupayakan di semprot pakai pestisida bisa sembuh, tapi sembuhnya juga tidak normal. Kemudian untuk fase kedua, fase generatif itu ada lagi. Kalau serangannya kan sama, untuk ulatnya kan sama. Hanya saja kalau setelah masa generatif itu namanya low. Kalau sungkem itu masih bisa diatasi lah. Tapi kalau low itu sudah fatal. Tidak bisa diatasi. Kalau mau melakukan penyuluhan itu bukan berupa solusi, tapi upaya untuk menghindari. Upaya secara preventif. Itu kalau solusi yang dapat diberikan itu belum ada. Ada. Masalahnya pertama itu ada penerbangan kaper pupuk di warna putih. Penerbangan kaper itu terbang di situ kemudian bertelur. Kalau mulai dari awal ini, biasanya kalau ada serangan sumber itu mulanya dimulai dari persemian. Di persemian itu ada penerbangan kaper, kemudian kaper tersebut bertelur di daun-daun persemian. Kemudian petani kurang jeli, mestinya di persemian itu diamati. Kebiasaan petani karena ditutup dengan waktu, itu sehingga tidak memperdulikan apakah di persemian itu ada telur-telur kaper apa enggak.
kemudian yang dicabuti ditanam di petanaman. Nah, setelah ditanam di petanaman, telur tadi menetas terus turun ke bawah menderek batang. Hanya yang paling bagus itu di persemaian itu harus betul-betul diamati. Kalau ada penerbangan kaper itu tidak usah dikendalikan kapernya, karena kaper tadi kalau sudah mengeluarkan telur, sudah bertelur, nanti akan mati sendiri. Nanti mati sendiri. Yang kita amati, kalau di persemen itu ada telur kaper tadi, itu kita ambil. Ya, untuk sebagai untuk mengetahui kapan telur itu menetas, itu bisa diambil dari beberapa telur dari daun-daun yang ada di persemen tadi, diambil, dibawa pulang telurnya dibawa pulang, kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Tapi sebelumnya gelas tadi dikasih kapas, dicelupkan air, masukkan ke dalam itu, kemudian telur tadi dimasukkan ke sini. Nanti kita amati, kalau yang ada di gelas nanti bertelur, berarti yang di persemaian ini menetas ya. Kalau yang di gelas tadi menetas, berarti yang di persemaian pun juga menetas. Nah, saat itulah efektif kalau kita melakukan pengendalian. Itu dengan pengendalian dengan pestisida yang sistemik. Yang ya bermacam-macam, karena banyak macam-macam jenis, tinggal harganya saja. Biasanya kalau harganya mahal ya sistem itu kan masuk ke jaringan tanah. Jadi nanti kalau ulatnya nanti menyerang tanaman, karena di sini kalau tidak di tanaman, biasanya masa generasi itu masa pertengahan tanam, misalkan di umur 1,5 sampai 2 bulan, itu ada penerbangan kaper pada sekitar itu pun juga kita amati. Kalau kita mengendalikan kapernya itu percuma, karena apa? Kaper itu tidak tahu, kita mengendalikan kaper bisa mati, tapi tidak tahu apakah kaper itu sudah mengeluarkan telur apa belum. Kalau sudah mengeluarkan telur diberantas kan percuma, itu nanti sudah mati sendiri. Telurnya yang atas. Ya, makanya pakai itu tadi seperti tadi diambil telurnya kalau ada, kita itu di perlakuan yang penyemprotan efektivitas penyemprotan pas sudah menetas. Itu hama itu menyerang varietas padi atau semua varietas? Semua kan. Misalnya padi, pestisida yang untuk mengendalikan pun juga harus yang sesuai untuk misalkan untuk penggait batang yang dipakai yang keliru. Berbagai merek itu ada yang mungkin untuk mengendalikan hama itu jarak, tapi untuk berikutnya malah lebih besar. Misalkan ada salah satu obat yang itu merek itu bagus mengendalikan banyak hama, tapi untuk
sebutnya besar karena mungkin penyemprotan di pertanaman itu kan ada telur-telur disemprot pada waktu itu malah mempercepat penetasan karena panas kan. Ada obat yang seperti itu. Kalau dari Bapak sendiri itu ada rekomendasi obatnya gitu. Soalnya kan nanti kalau penyuluhan nanti kemungkinan ada petani Mbak kira-kira pakai obat dong deh, nanti kan tinggalnya bagaimana? Ya masalahnya kalau kita selaku penyuluh ya, itu tidak menyarankan menggunakan semacam pestisida. Diusahakan kalau bisa semuanya organik. Oh gitu. Organik. Jadi di daerah sini sudah mulai melaksanakan itu Pak, Ya sudah mulai. Berjalan lancar. Ya sebagian itu sudah kita upayakan. Jadi perkenalkan kami dari Prodi Penyuluhan Komunikasi Pertanian. Kebetulan di sini mau praktikum metode dan teknik penyuluhan dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Nah, kita mau praktik penyuluhan, yaitu kan kemarin kita sudah wawancara ke BPP Jateng dan juga ke Ketua Poktan Bapak Sugianto. Nah, niku ngendikane teng mriki niku maraknya itu hama penggerek batang sundep. Nah, niku lurus boten, Pak? Nek iku tetep enggak masalah penyakitnya nang iku. Nek darah iku nang iku, nek darah iku kan iku. Kemarin kita wawancara sama yang BPP Jateng itu juga diterangin mengenai cara untuk penanganan hama sundep. Niku pakai kalau misal telur sundepnya itu kapernya bertelur, terus kemudian telurnya itu diambil, terus habis itu didiamkan di rumah, ditaruh dalam gelas gitu. Jadi kalau Kapasnya itu dikasih air gitu nih Pak. Itu buat meneliti seberapa lama telur tersebut dapat menetas gitu nih Pak. Lalu nah, kalau misal kemarin dari sumber yang BPP Jatengnya itu, kalau telurnya itu efektifnya kalau misal udah menetas, berarti yang di lahan itu juga sudah menetas berarti. Nah, kemudian pas waktu menetas itu paling efektif untuk dibersihkan atau disemprot. Nah, kalau nanti keburu malah besar terus udah keburu jadi sundepnya, nah itu malah justru susah. Dan sekali bertelur kan kaper pasti banyak gitu. Nah, itu bisa menggunakan pestisida yang alami maupun pestisida kimia. Untuk alaminya kemarin bisa pakai fermentasi dari empon-empon, bawang merah, bawang putih yang udah difermentasi, tomat dan juga lidah buaya. Untuk pestisida kimianya itu bisa pakai merek Vertaco maupun merek yang lain untuk basmi sundep juga. tadi yang dapat kita sampaikan dalam penyuluhan kali ini mengenai hama penggerak batang sundep ya Pak. Nah, dari Bapak sendiri apakah ada masukan atau tanggapan terkait penyuluhan yang telah kami lakukan Pak? Dari awalnya kan harus ada masanya apa? Terus kan terus di dalam hutan. Ya itu harus ada penanganan khusus. Cuma satu. Kita kasih dulu. Dikasih dulu, campur dulu gitu Pak. Nah, nanti setelah didulumin, nah nanti kita semprot pakai Vertaco bisa, pakai organik, fermentasinya bisa. Itu cuma itu. Tapi penanganan yang paling bagus tepat itu cuma itu. Saya, nah, saya apa? Sebagai pengalaman yang saya alami. Ini kasus-kasus hama kebanyakan kalau kita semprot langsung pakai
apa itu obat semprot nanti kurang. Tapi kalau kita dulu baru semprot itu nanti lebih cepat. Kalau dari posternya ini cukup untuk menambah wawasan betul nih Pak? Jelas. Bisa itu bisa menambah wawasan. Tapi kalau kita semprot cuma semprot aja, kasih telur kebanyakan nanti banyak yang jatuh. Oh, Di dalam tanah. Nah, kalau kita semprot kamu bisa. Tapi kebanyakan petani sudah percaya. Hanya itu orang tidak percaya. Mau instan. Kalau supaya tahu itu instan. Tapi kalau apa itu dosisnya itu enggak dinaiki penyakit itu tadi, ya kambuh lagi toh seperti kita ya dalam dokter dosis sini sama dokter A nak lain ya tanaman gitu ya, ini langsung dipukul dosis tinggi, kelanjutannya besok-besoknya harus tinggi dari yang pertama. Itu nggak mungkin bisa lah gitu loh kalau buat apa itu tanaman itu. Terima kasih sudah Soalnya maaf kalau tadi ada kesalahan dalam menyampaikan pulau ke teman-teman Pak. Ya, perkenalkan kami dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Jogja. Nah, jadi kan kami udah melakukan riset kalau di sini tuh terdapat hama, yaitu hama penggerak tanaman padi itu suntuk ya Pak. Nah, di sini kan permasalahannya yaitu kesulitan dalam memberantasnya nih Pak. Nah, itu tuh untuk kunci awal keberhasilan itu mengendalikan secara dini. Jadinya kalau ada telur dari sunduknya niku, dari kapernya niku, nanti telurnya itu bisa kita ambil untuk diteliti lama waktu menetasnya itu nih Pak. Nah, jadi itu telurnya nanti bisa kita masukin ke dalam gelas atau botol yang isinya itu terdapat kapas dan juga air. Nah, kan kalau waktu penetasannya di penelitian itu telurnya itu akan sama dengan waktu penetasan yang ada di lahan. Jadi nanti kalau kita udah tahu telurnya itu udah waktunya menetas, nah sedini mungkin yang di lahan itu kita lakukan untuk pengendalian miko sakit dapat menggunakan pestisida alami maupun pestisida kimia. Nah, untuk pestisida alaminya itu bisa kita buat menggunakan empon-empon, yaitu dari bawang merah, fermentasi bawang putih, lalu ada tomat dan juga lidah buaya untuk perekatnya. Nah, kalau kesulitan untuk membasmi menggunakan yang pestisida alami tersebut karena sangat rentan, nah itu dapat menggunakan pestisida kimia. Nah, itu contohnya itu menggunakan pestisida Virtaku. Kami mau minta saran dari Bapak aja, gimana pendapat Bapak mengenai penyuluhan yang telah kami lakukan, apakah ilmunya ini bermanfaat? Ya mungkin bagi saya untuk penanganan terkait mungkin nama kaper ataupun sundep ya, ya sedikit banyak ya, pengalaman saya itu bertambah di situ. Ya, jadi ya, saya ucapkan juga terima kasih atas informasi ya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan Pak. Karena kalau ada kesalahan kata